Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa bertemu kembali di Musafir Channel. Dan semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ada satu cerita di wilayah Cirebon. Waktu Panglima Cheng Ho singgah di wilayah Cirebon, beliau bertemu dengan Ki Gedeng Tapa. Ki Gedeng Tapa ini adalah ayahandanya dari Ibu Subang Larang. Berceritalah Panglima Cheng Ho kepada Ki Gedeng Tapa waktu itu. Di wilayah Karawang ada satu pesantren yang dipimpin oleh Syekh Kuro atau Syekh Hasanuddin, pendatang dari wilayah Cina waktu itu. Dan Panglima Cheng Ho menyarankan kepada Ki Gedeng Tapa supaya putrinya dititipkan kepada Syekh Kuro untuk belajar ngaji. Nah, waktu itu selang beberapa hari Ki Gedeng Tapa membawa putrinya yaitu Ibu Subang Larang ke pesantrennya Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin waktu itu, sehingga Ibu Subang Larang diangkat sebagai putri angkatnya Syekh Kuro di Karawang ya. Selang beberapa bulan ataupun tahun, kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Sri Baduga Maharaja Raden Pamanarasa mendengar di wilayah Karawang ada pesantren yang dipimpin oleh Syekh Hasanuddin atau Syekh Kuro. Datanglah Eyang Prabu Siliwangi ke pesantrennya Syekh Qurratul Ain waktu itu. Eyang Prabu Siliwangi datang ke pesantren Syekh Kuro dengan ajian halimunnya waktu itu. Ternyata ajian halimun yang dipakai oleh Eyang Prabu Siliwangi kelihatan oleh santrinya Syekh Kuro, sehingga Eyang Prabu Siliwangi kaget waktu itu, kenapa bisa kelihatan oleh santri yang ada di pesantren Syekh Kuro. Lalu Eyang Prabu Siliwangi berjalan masuk ke dalam. Nah, di dalam ada yang lagi ngaji, suaranya bagus. Masuk, dilihat perempuan. Ternyata yang lagi ngaji itu adalah Ibu Subang Larang. Dengan kecantikannya yang luar biasa, sehingga Eyang Prabu Siliwangi merasa kalau bahasa Sundanya itu kapincutnya. Jadi tertarik oleh kecantikan, keanggunan Ibu Subang Larang, sehingga Prabu Siliwangi kembali lagi ke kerajaannya. Dan beberapa hari kemudian datang lagi ke pesantrennya Syekh Kuro untuk meminang Ibu Subang Larang, mau dijadikan, dipersunting istrinya atau permaisurinya kerajaan Pajajaran. Oleh Syekh Kuro, Eyang Prabu Siliwangi diperbolehkan untuk menikah dengan Ibu Subang Larang dengan satu syarat, Eyang Prabu Siliwangi harus syahadat dulu dan masuk Islam. Gelarnya harus gelar haji. Nah,
Ini adalah cerita ya, cerita yang diceritakan oleh leluhur kami yang tidak bisa Abah sampaikan siapa namanya. Nah, ini bisa dipercaya ataupun tidak, cerita ini kita kembalikan lagi kepada diri kita masing-masing sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan kita masing-masing. Singkat cerita, Yang Prabu Siliwangi belajarlah ilmu agama di pesantrennya Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin. Nah, Syekh Hasanuddin ini adalah pendatang dari Cina yang menyebarkan agama Islam di wilayah Karawang waktu itu. Ternyata Syekh Qurratul Ain ini atau Syekh Hasanuddin sahabat dari Panglima Cheng Ho. Jadi ini adalah satu sejarah, satu cerita yang mungkin bisa dipercaya oleh para pemirsa ataupun sebaliknya. Sekali lagi Abah sampaikan keabsahan sejarah yang ada di wilayah Nusantara ini. Keabsahannya apabila ada pelaku sejarahnya. Nah, ini adalah cerita-cerita orang tua Abah, cerita orang tua kita, menceritakannya seperti inilah sejarah Prabu Siliwangi, Sri Baduga Maharaja Raden Pamanarasa. Waktu pertama kali bertemu dengan Ibu Subang Larang. Singkat ceritanya, yang Prabu belajar ilmu agama untuk mencapai satu titik gelar haji ini bisa berpuluh-puluh tahun. Tapi oleh Yang Prabu Siliwangi ini hanya 6 bulan belajar ilmu agamanya sampai beliau bisa dan paham beberapa kitab ya yang ada di pesantren tersebut. Tibalah pada waktunya Yang Prabu Siliwangi menikahlah dengan Ibu Subang Larang. Dan diboyonglah Ibu Subang Larang ke kerajaan Pajajaran waktu itu. Ini adalah cerita awal mulanya pertemuan Yang Prabu Siliwangi dengan Ibu Subang Larang di pesantrennya Syekh Qurratul Ain atau Syekh Hasanuddin, Karawang ya. Nah, untuk para generasi penerus perlu kita memahami sejarah-sejarah yang ada di wilayah Nusantara. Kalau kerennya jangan lupakan jas merah. Apa itu? Jangan lupakan sejarah. Sejarah orang tua kita dulu, perjalanan dan perjuangannya untuk mencapai satu titik kemerdekaan ini memang luar biasa. Penuh dengan perjuangan, penuh dengan pengorbanan, penuh dengan pengabdian. Nah, ini mungkin untuk para generasi ataupun untuk kita semua, jangan sampai sejarah yang ada di Nusantara ini diambil oleh orang-orang atau oknum yang berkepentingan, sehingga sejarah yang ada di Nusantara ini hilang begitu saja. Nah, Abah bukan pelaku ataupun bukan ahli sejarah, tapi mencintai sejarah untuk generasi-generasi penerus supaya mereka bisa paham dan memahami bahwa sejarah di Nusantara ini adalah sejarah yang sangat luar biasa. Itu mungkin yang bisa Abah sampaikan. Mohon maaf sekali lagi apabila banyak kesalahan, banyak kekurangan, dan cara penyampaian Abah untuk sejarah-sejarah ini, mohon maaf Abah sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.